Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiangkum Season 10 episode 26. Oke lah, nggak usah banyak Bang Ming Bang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cahaya kemasan yang pada saat ini berada di dalam kegelapan di dasar sungai Pil ini tiba-tiba saja mengeluarkan suara ledakan yang tercipta dari gelembung-gelembung yang lembut sebelum pada akhirnya riak yang sangat mengejutkan kini telah menyebar. Dan ini adalah hari ke-11 Lindong berada di dasar sungai Pil. Meskipun di panggung pelatihan dari aula sunyi ini sangat ramai, tapi di sungai Pil ini sendiri masih sangat tenang. Karena sebenarnya Lindong belum menunjukkan tanda-tanda untuk segera keluar. Dan selama 11 hari ini, energi emas nirwana yang pada awalnya sangat kental dan berukuran ratusan kaki, kini hanya tinggal beberapa puluh kaki saja. Meskipun energi emas nirwana itu menyusut dalam jumlah yang sangat banyak, tapi fluktuasi energi di dalamnya benar-benar sangat kental, yang bahkan memberikan tekanan yang lebih kuat dan juga menakutkan dari sebelumnya. Jika dilihat dari situasi ini saja, seseorang yang berada di nirwana ke-6 pasti tidak akan bisa bertahan lama karena tekanan itu. Tidak lama kemudian suara retakan pun terdengar, yang ternyata suara retakan itu berasal dari tubuh Lindong yang sedang duduk bersemedi seperti seorang Buddha. Karena pada saat ini lapisan armor dari sisik naga hijau yang telah menutupi seluruh permukaan tubuh Lindong, cahayanya benar-benar telah meredup dan garis retakan yang sangat banyak kini juga terlihat. Jelas hal itu telah menjadi bukti bahwa tekanan yang kuat ini pada akhirnya akan memaksa sisik naga hijau mencapai batasnya. Dan jika dilihat lebih dekat, dari retakan sisik naga hijau terdapat noda darah. Dan hal itu benar-benar membuat kondisi Lindong terlihat memprihatinkan. Sungai Pil ini benar-benar tempat yang cukup misterius karena tekanan yang ada di dalamnya setiap hari semakin bertambah. Dan setelah mengalami 11 hari di dalam dasar sungai Pil, jika bukan karena Lindong telah menguasai transformasi tubuh naga hijau surgawi, kemungkinan besar tubuhnya akan dengan paksa dihancurkan dan berubah menjadi gumpalan daging. Bahkan dengan armor yang terbuat dari sisik naga hijau saja, pada saat ini masih terlihat luka retakan yang terbentuk di kulit Lindong. Itu adalah fakta bahwa dasar sungai Pil ini benar-benar tempat yang menakutkan. Meskipun tubuh Lindong pada saat ini penuh dengan luka, tapi matanya masih tertutup rapat. Gelombang demi gelombang kekuatan pelahap terus menyebar dari dalam tubuh Lindong yang pada saat ini masih dengan brutal menyerap energi emas nirwana. Dan tiba-tiba saja, dengan banyaknya energi emas nirwana yang telah diserap oleh Lindong, dia pada saat ini merasakan sesuatu yang unik di dalam tubuhnya. Dan hal itu berasal dari energi roh Yuan. Selama waktu 11 hari ini, sebenarnya energi roh Yuan yang ada di dalam tubuh Lindong juga meningkat beberapa kali lipat. Dan warnanya benar-benar berubah menjadi emas yang tebal. Hal itu membuat energi roh Yuan benar-benar terlihat sangat indah. Hal ini telah membuat pikiran dari Lindong sendiri terfokus pada energi roh Yuan itu. Karena Lindong sekarang bisa merasakan kekuatan yang sangat mengerikan dari dalamnya. Kekuatan yang dipancarkan oleh energi roh Yuan itu disebut dengan kekuatan roh Yuan. Dan hanya para ahli yang tubuhnya telah bisa membentuk roh Yuan, mereka dapat menggunakan energi yang sangat kuat ini. Dan hal itu benar-benar sebuah kekuatan yang sangat didambakan oleh Lindong. Lindong pun sekarang berpikir, jika dia bisa mengendalikan energi ini, pasti dia memiliki kartu truf lain yang akan sangat mengerikan. Tiba-tiba saja energi roh Yuan itu mulai mendesis, dan riak energi kecil mulai muncul dari dalamnya, yang kemudian memunculkan sebuah benang-benang emas yang pada saat ini menyatu satu sama lain. Dengan penggabungan benang-benang emas ini, energi roh Yuan itu menjadi tidak beraturan. Dan Lindong bisa melihat bahwa sebenarnya energi roh Yuan mampu berubah menjadi berbagai banyak bentuk. Setelah Lindong diam-diam mengamati perubahan dari energi roh Yuan, dan dia pun pada saat ini berpikir, meskipun energi roh Yuan ini bukan miliknya, tapi Lindong yakin bisa mengubah energi roh Yuan ini menjadi sesuatu yang sangat berguna untuk dirinya sendiri.
Di dalam energi roh Yuan ini mengandung kekuatan yang sangat tajam dan juga sombong. Jika Lindong menyia-nyiakan hal itu, pasti dia akan sangat kecewa karena membuang sumber daya yang sangat berharga. Yang kemudian Lindong pun bergumam karena energi roh Yuan ini tidak bisa diubah menjadi roh Yuanku sendiri, maka aku akan mengubah energi roh Yuan ini menjadi objek yang lain. Meskipun secara teori, hanya para ahli yang telah sepenuhnya mampu membentuk roh Yuan dan mereka mampu menciptakan sesuatu seperti ini, tapi Lindong sekarang sangat yakin bahwa dia seharusnya bisa berhasil ketika ingin mengubah energi roh Yuan yang ada di dalam tubuhnya ini menjadi sesuatu yang lain. Setelah memutuskan hal ini, Lindong pun akan segera bertindak. Tiba-tiba saja dengan kekuatan pikiran, dengan cepat, Lindong sekarang terfokus pada energi roh Yuan yang berwarna emas itu, yang pada akhirnya energi roh Yuan mulai bergoyang dengan cepat dan banyak benang-benang emas yang tidak terhitung jumlahnya kini telah bertabrakan satu sama lain yang kemudian bergabung. Sebuah riak energi yang sangat mengejutkan juga terpancar dari dalamnya. Di tengah tabrakan ini, benang-benang energi roh Yuan sebenarnya telah menyusut secara bertahap. Hal itu membuat energi roh Yuan menjadi semakin tebal dan juga lengket, dan pada saat ini segera menyusut dengan cepat. Dengan suara yang rendah, Lindong pun berkata, berubah bentuk, dan tiba-tiba saja kekuatan pelahap yang sangat hitam kini dengan cepat melonjak ke dantian dari Lindong. Hal itu secara arogan melilit bola berwarna emas yang kecil itu, dan di tengah pembungkusan ini, bola kecil berwarna emas sebenarnya telah mulai runtuh, yang pada saat ini hal itu segera berubah menjadi benang-benang yang sangat banyak sebelum pada akhirnya secara perlahan mulai terbentuk menjadi sebuah lingkaran. Bagi seorang Lindong ini adalah tugas yang sangat rumit karena membutuhkan kontrol yang tepat dan juga akurat. Dan untung saja Lindong bisa dengan mudah mengontrol kekuatan pelahap. Oleh karena itu, sebuah kesalahan mungkin tidak akan terjadi. Transformasi dari energi roh Yuan untuk menjadi sesuatu yang lain itu membutuhkan proses yang cukup lambat. Hal itu benar-benar telah menyerap banyak energi Yuan dari Lindong. Tapi untung saja di tempat ini Lindong sudah mengonsumsi banyak energi emas nirwana, yang pada akhirnya energi Yuannya yang terkuras segera terisi kembali. Kekuatan pelahap milik Lindong terus menari-nari di atas gugusan energi roh Yuan, dan hal itu benar-benar terfokus padanya. Tidak lama kemudian, energi roh Yuan benar-benar mengalami sebuah transformasi yang sangat drastis, dan itu sebenarnya telah mengungkapkan ketajaman yang dimilikinya. Ketika Lindong pada saat ini terfokus untuk mengubah bentuk dari energi roh Yuan, di sisi lain, armor sisik naga yang ada di tubuh Lindong kini telah redup sepenuhnya, dan garis-garis retakan juga semakin melebar. Pada akhirnya membuat kulit dari Lindong benar-benar mengeluarkan darah yang cukup banyak. Mengetahui fakta ini membuat Lindong tersadar, yang kemudian dia berkata, sepertinya armor dari sisik naga hijau ini tidak akan bertahan lama lagi, karena sekarang Lindong telah benar-benar merasakan sakit yang luar biasa yang telah dimasukkan ke dalam tubuhnya. Hal itu membuat kening dari Lindong segera mengerut, karena Lindong masih tidak bisa menyangka, karena sebenarnya transformasi tubuh naga hijau yang merupakan pertahanan terkuat Lindong masih belum bisa menahan sepenuhnya tekanan dari tempat ini. Tapi hal itu tidak akan memudarkan keinginan Lindong untuk mengubah energi roh Yuan menjadi sesuatu yang lain. Lindong pun kemudian bergumam dengan lembut, aku harus cepat menyelesaikan hal ini. Setelah Lindong mengatakan hal itu, sebuah cahaya hitam benar-benar telah bergerak dengan kecepatan seperti kilat, yang pada akhirnya terus melakukan pemotongan pada energi roh Yuan, dan suara tebasan yang sangat banyak kini sebenarnya telah bergema di dalam seluruh dantian Lindong. Meskipun Lindong terus terfokus
pada pengubahan bentuk dari energi roh Yuan. Namun saat ini, dia juga merasa cemas di dalam hatinya. Dan tiba-tiba saja, sebuah cahaya kemasan yang sangat terang kini telah meletus di dantian dari Lindong. Dengan cepat, pikiran Lindong kini terfokus pada cahaya kemasan itu. Samar-samar, dia bisa merasakan sebuah kekuatan yang sangat tajam dan juga mengejutkan telah menyebar dari cahaya emas itu. Sebelum pada akhirnya, sebuah benda sekarang telah muncul dari dalam cahaya kemasan. Dan itu adalah cincin yang besarnya seukuran telapak tangan. Tapi cincin ini sendiri memiliki banyak sisik yang menonjol di sisi luar. Sementara ukiran naga kini juga terlihat di tepian cincin itu. Lindong pun merasakan aura yang sangat kuat yang terpancar dari cincin yang telah dia bentuk menggunakan energi roh Yuan. Hal ini membuat Lindong benar-benar terkejut, sekaligus kegembiraan muncul di hatinya. Yang bahkan ketika Lindong merasakan kekuatan dari cincin ini, dia benar-benar ketakutan akan energi yang telah dia pancarkan. Dan sesaat kemudian Lindong tersenyum. Kemudian dia mengatakan, ini adalah senjata yang sangat menakutkan yang telah dibentuk dari energi roh Yuan. Meskipun hal ini bukan harta karun jiwa, tapi kekuatannya pasti akan melebihi segel raungan langit naga hitam. Dan aku akan memberimu nama cincin naga Yuan. Setelah itu, cincin emas ini oleh Lindong ditempatkan kembali di dalam dantiannya. Dia akan menggunakan cincin ini ketika menghadapi lawan yang kuat. Dan seharusnya ketajaman dari cincin naga Yuan bisa langsung menembus pertahanan dari seorang Nirwana ke-7. Dan setelah menyelesaikan hal ini, Lindong pun bergumam, selanjutnya aku akan mengurus hal lain yang lebih penting. Setelah bergumam seperti itu, Lindong pun membuka matanya. Dan dia kemudian melihat energi emas nirwana yang sangat kental di depannya. Senyum di wajah Lindong mulai terbentuk dengan dibarengi darah yang terus mengalir dari dalam tubuhnya. Dan tiba-tiba saja, Lindong pun kini merasakan bahwa kekuatan Yuan yang ada di dalam tubuhnya sekarang telah melonjak. Dan pada titik ini, kemungkinan besar Lindong akan segera membuat terobosan untuk naik ke level Nirwana kelima. Retakan yang muncul di permukaan armor sisik naga hijau dari Lindong sekarang sebenarnya telah benar-benar menjadi semakin padat, yang pada akhirnya membuat sisik-sisik itu kini terus-menerus terkikis dan pecah. Dan pada saat Lindong melihat sisik naga hijaunya yang sebenarnya secara perlahan telah hancur, membuat wajah Lindong terlihat sangat serius. Tapi hal ini tidak membuat Lindong menjadi panik. Meskipun tekanan yang ada di sekelilingnya menjadi semakin menakutkan, tapi hal itu belum mampu memaksa Lindong sampai harus memutuskan untuk segera mundur dari tempat ini. Lindong pun tersenyum ketika melihat sisiknya semakin robek, yang kemudian dia berkata, aku ingin tahu seberapa mengerikan tekanan yang sebenarnya. Sebelum pada akhirnya, armor yang terbentuk dari sisik naga hijau telah benar-benar lenyap sepenuhnya. Dan tekanan yang sangat mengerikan langsung mengerumuni tubuh Lindong setiap incinya. Bahkan beberapa luka berdarah kini juga terbentuk di kulit tubuh Lindong. Ketika merasakan hal ini, Lindong pun segera melonjakkan energi pelahap dari batu simbol pelahap, yang pada akhirnya di seluruh tubuh dari Lindong kini terlihat pori-pori yang berwarna hitam, yang sebenarnya itu adalah pori-pori yang terbentuk dari kekuatan melahap. Di mana pada saat ini pori-pori hitam itu terus melahap energi emas nirwana yang begitu kental yang ada di sekeliling dari Lindong. Meskipun kekuatan pelahap Lindong ini sangat efektif, yang bahkan mampu melahap seluruh dunia, tapi hal itu bukanlah sesuatu yang bisa melahap sebuah tekanan di dasar sungai Pil ini. Dan tidak lama kemudian energi emas nirwana yang ada di sekeliling Lindong sebenarnya tanpa henti telah masuk ke dalam tubuh Lindong. Dan hal ini membuat energi emas nirwana semakin menyusut dan tambah menyusut. Sesaat kemudian aura yang sangat mengerikan mulai terpancar dari dalam tubuh Lindong. Dan akhirnya energi emas nirwana yang berada di dasar sungai Pil telah benar-benar dilahap habis oleh seorang Lindong. Tidak lama kemudian suhu di dalam tubuh Lindong meningkat secara pesat, yang pada akhirnya membentuk sebuah gelembung uap dari dasar sungai Pil ini.
Energi panas dari dalam tubuh Lindong ini benar-benar telah membuat air di dasar sungai Pil ini menjadi mendidih, dan fluktuasi kekuatan Yuan juga semakin menyebar dari dalam tubuh Lindong, di mana hal itu sendiri terlihat seperti sebuah lahar. Jika dilihat dari situasi ini, maka orang-orang akan sangat tahu bahwa kekuatan Yuan yang ada di dalam tubuh Lindong tidak dalam keadaan yang stabil, karena hal ini merupakan indikasi dari kesengsaraan nirwana yang akan segera datang. Merasakan hal ini membuat Lindong sangat sadar bahwa dia sebenarnya akan segera mengalami kesengsaraan kelima nirwana. Dan dengan cepat, Lindong pun mengambil sikap duduk di dasar sungai Pil ini. Tidak lama setelah itu, kekuatan Yuan yang sangat kejam segera merembes keluar dari dalam tubuh Lindong, yang bahkan hal itu membuat tekanan yang sangat menakutkan di dasar sungai Pil ini tanpa sadar telah tersebar, yang pada akhirnya membentuk wilayah beberapa kaki di sekitar tubuh Lindong. Kulit dari tubuh Lindong yang sekarang sudah berwarna merah. Hal itu membuat Lindong segera membuka matanya, dan ekspresi gembira terpampang di raut wajah Lindong. Sebelum pada akhirnya Lindong pun berkata, "Akhirnya kesengsaraan nirwana ini datang juga. Aku telah menunggumu untuk waktu saat ini. Biarkan aku mengalami betapa menakutkannya kesengsaraan nirwana kelima ini." Setelah Lindong mengatakan hal itu, tangannya mulai membentuk sebuah segel, dan matanya kini telah kembali ditutup rapat-rapat. Gelombang panas yang sangat menakutkan segera meletus dari dalam tubuh Lindong, dan hal itu segera menyebar ke segala arah, yang pada akhirnya menyebabkan sebuah ledakan-ledakan kecil yang ada di sekitar tubuh Lindong. Dan hal ini sangat jelas bahwa sebenarnya kesengsaraan nirwana kelima telah benar-benar datang. Meskipun di dasar sungai Pil ini fluktuasi energinya benar-benar kacau karena disebabkan oleh Lindong yang mengalami sengsaraan nirwana, tapi di permukaan sungai Pil masih terlihat tenang dan tentram, dan kadang-kadang hanya ada gelombang kecil yang menyebabkan energi nirwana segera menyebar dan memenuhi udara. Sementara di panggung pelatihan sendiri yang dekat dengan sungai Pil ini telah benar-benar dipenuhi dengan banyak orang. Saat mengetahui fakta bahwa sebenarnya Lindong telah berada di dalam dasar sungai Pil selama 11 hari, berita hal itu segera menyebar dengan cepat ke seluruh sektor Dao, dan hasilnya kegemparan benar-benar terjadi. Di dalam sektor Dao ini akan selalu ada beberapa murid elit yang akan menerima hadiah perendaman kepala di dasar sungai Pil. Namun di antara mereka saat ini, waktu terlama yang digunakan untuk bertahan di dasar sungai Pil adalah 8 hari. Dan itu dilakukan oleh individu paling menonjol dari generasi muda di sektor Dao yang bernama Ying Xiaoxiao. Tapi pada saat ini sebenarnya ada seseorang yang telah memecahkan rekor Ying Xiaoxiao. Hal itu membuat orang-orang yang ada di tempat ini kemudian berbincang. Lindong, dia sekarang telah memecahkan rekor dari kakak Ying Xiaoxiao. Apakah dia sebenarnya lebih mengerikan dari kakak Ying Xiaoxiao? Dan satu lagi, Lindong adalah murid baru yang belum lama bergabung dengan sektor Dao kita. Ketika berita itu menyebar luas, di panggung pelatihan ini sudah banyak orang yang datang, yang pada akhirnya mereka membentuk kelompok mereka sendiri, di mana pada saat ini 4 murid langsung senior yang paling terkenal dari Aula Sunyi sebenarnya juga telah datang ke tempat ini. Orang yang berdiri di kelompok paling kanan itu adalah seorang pria dengan tubuh yang sangat berotot, menggunakan pakaian serba abu-abu, dan wajahnya benar-benar memiliki wajah yang tegang tanpa senyuman. Dia adalah orang yang memancarkan aura paling menakutkan di antara murid senior langsung yang lainnya. Dan orang ini adalah Bang Tong. Sementara orang yang berada di sisi dari Bang Tong, dia adalah seorang pemuda yang memiliki fisik kurus dan kecil. Tatapan matanya terlihat sangat tajam, dan orang-orang yang melihatnya akan langsung bisa menilai bahwa orang ini memiliki kecerdasan yang tinggi, karena dia sebenarnya adalah senior kedua dari Aula Sunyi yang bernama Song Zhou. Dan di sebelah kiri Song Zhou sendiri kini telah berdiri seorang pria yang menggunakan pakaian berwarna merah. Wajahnya terlihat sangat dingin, sementara tangannya disilangkan di dada ketika dia menatap pada sungai Pil yang ada di depannya. Yang kemudian pria berbaju merah ini melirik ke belakang, yang pada saat ini di belakangnya ada Tong Juan. Dan tanpa ragu-ragu, pria berbaju merah mengatakan, "Tong Juan,
kamu benar-benar menjadi orang yang tidak berguna, karena sebenarnya kamu telah membiarkan bocah baru itu mendapatkan kesempatan untuk menerima perendaman kepala di dalam Sungai Pil. Selain itu, kamu juga dipukuli oleh seorang pemula. Benar-benar sangat memalukan mendapatkan perkataan seperti itu. Tong Chuan jawabnya, kakak Jiang Hao, kemampuan sebenarnya dari Lindong itu tidak selemah yang aku pikirkan, dan wajar saja jika aku kalah dengan dirinya. Mendengar perkataan dari Tong Chuan, Jiang Hao pun menanggapinya dengan santai. Sudahlah, aku tahu apa yang harus kulakukan, dan aku tidak membutuhkanmu untuk mengajariku saat ini. Bocah yang bernama Lindong itu mungkin memang terampil, tapi aku adalah Jiang Hao yang tidak mudah untuk diganggu. Aku benar-benar ingin melihat betapa sombongnya bocah itu. Bahkan jika dia memiliki kemampuan, dia tetap harus menunjukkan rasa hormat pada seorang senior besar. Ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Jiang Hao, Tong Chuan sekarang hanya bisa tertawa sambil menggelengkan kepalanya karena insiden dirinya dengan Lindong tanpa sadar telah membuat Jiang Hao menjadi emosi. Dan tiba-tiba saja seorang pemuda yang berada di barisan paling kiri, yang pada saat ini menggunakan pakaian putih dan merupakan anggota termuda dari mereka berempat, pada saat ini langsung menimpali perkataan dari Jiang Hao. Hei kakak senior Jiang Hao, orang baru ini sangat luar biasa. Dia bisa bertahan di dasar sungai selama 11 hari, dan itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan olehku dan juga olehmu. Jika kamu ingin mengambil tindakan untuk memberi pelajaran pada bocah itu, maka kamu harus berhati-hati karena menabrak tiang besi itu rasanya sakit loh. Dan sebenarnya orang yang mengatakan hal ini adalah Fang Yun. Dia adalah senior termuda di antara keempatnya. Namun bakat dan juga kecerdasan dari Fang Yun benar-benar sangat menakutkan. Dan selama 2 tahun berada di aula sunyi ini, sebenarnya kekuatan dari Fang Yun sudah hampir mirip dengan senior Pang Tong. Ketika mendengarkan ucapan dari Fang Yun, tiba-tiba saja Jiang Hao menimpali. Kamu tidak perlu khawatir, aku hanya ingin melakukan pengujian pada kekuatan bocah itu. Karena sebuah kekuatan tidak bisa diukur hanya dengan kata-kata. Dan aku tidak menyangka bahwa kalian semua sekarang telah menutup diri untuk berkultivasi hanya karena kalian tertarik dengan pemandangan ini. Sepertinya kalian juga menganggap bahwa Lindong itu adalah sesuatu yang sangat penting. Mendengar hal ini, Fang Yun pun tertawa sebelum pada akhirnya dia mengatakan, seseorang memang harus ditanggapi dengan serius. Jika seseorang itu mampu bertahan dalam perendaman kepala di Sungai Pil selama 11 hari, dan kemungkinan pesaing kita untuk bisa mempelajari kitab suci penghancuran besar akan bertambah 1 orang lagi. Dan dulu senior Soutong, dia hanya berhasil bertahan selama 12 hari. Mendengar hal ini, tatapan mata dari Jiang Hao menjadi menyipit, dan di sana terlihat sebuah keseriusan. Tidak lama kemudian hembusan angin yang sangat kencang tiba-tiba bertiup dan melewati puncak gunung yang jauh, yang pada saat ini 2 bayangan telah turun dari langit dan mereka mendarat di atas pohon besar. Sementara tatapan 2 bayangan ini melihat ke arah Sungai Pil di tempat Lindong berada, dan mereka adalah Ying Xiaoxiao dan juga Ying Huan-Huan dari Aula Langit. Sesaat kemudian Ying Huan-Huan pun berkata, apakah orang itu belum muncul juga? Ini benar-benar mustahil. Apakah orang itu akan bisa mencapai hasil yang sama dengan senior Soutong? Bagaimana ini mungkin? Apakah ada keadilan di dunia ini? Bagaimana mungkin orang baru itu bisa menandingi senior Soutong? Mendengar suara itu, Ying Xiaoxiao pun menjawabnya dengan lembut. Bukankah itu adalah hal yang sangat bagus? Jika dia tidak muncul hari ini, maka dengan begitu hasilnya akan sama dengan senior Soutong. Setelah mendengar perkataan dari kakaknya, Ying Huan-Huan pun melongo sebelum memahami maksudnya. Yang kemudian Ying Xiaoxiao pun kembali berkata, Lindong telah bertahan selama ini karena tujuannya sebenarnya adalah sama dengan senior Soutong, dan hal itu adalah untuk menyerap semua energi emas nirwana yang ada di dasar Sungai Pil. Jika Lindong muncul ke permukaan hari ini, maka dia sebenarnya
hanya membutuhkan waktu 11 hari untuk bisa sepenuhnya menyerap energi emas nirwana yang ada di dasar sungai. Dan di masa lalu, senior Zhutong membutuhkan waktu 12 hari. Jika hal itu terjadi, maka sebenarnya Lindong lebih menakutkan daripada senior Zhutong yang telah dianggap sebagai seorang dewa di hati banyak murid. Ketika memikirkan hal ini, tiba-tiba saja Ying Huan kembali menatap ke arah Lindong dan dia bergumam, dia harus melanjutkan dan juga tinggal di dasar Sungai Pil. Pada saat Ying Xiaoxiao akan menjawab perkataan dari Ying Huan, ekspresi di wajahnya tiba-tiba berubah. Dan dalam sekejap, Ying Xiaoxiao segera melihat ke arah Sungai Pil di tempat Lindong. Karena di sana, sungai yang pada awalnya tenang, tiba-tiba saja mulai mengeluarkan gelembung dan mendidih. Dan fluktuasi energi Yuan yang sangat menakutkan segera meletus dari tempat itu. Yang pada akhirnya, Ying Xiaoxiao menarik nafas dalam-dalam. Dan kemudian dia berkata, sepertinya masalah ini tidak akan berakhir seperti apa yang kau inginkan, Huan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan segera keluar dari dasar Sungai Pil itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Koprol Shop. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 10 episode 27. Oke lah, nggak usah banyak Mang Ming Meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suasana air di Sungai Pil ini tiba-tiba mendidih dan banyak lubang besar segera naik dan juga bergejolak. Keributan yang terjadi di Sungai Pil ini menarik banyak perhatian dari orang-orang untuk segera terfokus pada tempat itu. Yang kemudian banyak orang pun kini berkata, mungkinkah Lindong akan segera keluar dari sungai ini? Karena sebenarnya orang-orang ini sangat penasaran apakah Lindong hanya membuang-buang waktu selama 11 hari di dalam Sungai Pil, atau dia malah sudah menyerap habis semua energi emas nirwana di tempat itu. Dan pusaran hitam yang terhubung langsung ke dasar sungai tiba-tiba saja menunjukkan sebuah tanda-tanda akan segera runtuh. Dan pada akhirnya banyak gelombang kejut serta energi yang sangat luar biasa kini telah dipancarkan dari bagian dalam pusaran air, yang sebenarnya gelombang kejut ini adalah kesengsaraan nirwana. Pak Tua Jensen dan juga Pak Tua Wudo yang berada di atas Sungai Pil, ekspresi di wajah mereka terlihat sangat terkejut ketika mereka mengamati pusaran air itu. Dan dengan kemampuan yang mereka miliki, jelas kedua orang tua itu bisa merasakan bahwa ini adalah fluktuasi dari tanda kesengsaraan nirwana yang akan segera datang. Mata dari Pak Tua Jensen juga terlihat sangat serius sebelum pada akhirnya dia berkata dengan lembut, bocah ini sepertinya dia telah benar-benar menyerap semua energi emas nirwana yang ada di dasar Sungai Pil. Dan Pak Tua Wudao yang sambil mengelus jenggotnya, dia pun menimpali, benar, dan dia hanya membutuhkan waktu 11 hari saja. Ekspresi wajah kedua orang tua itu benar-benar terlihat rumit karena mereka berpikir bahwa senior Zhutong yang telah dianggap dewa di tempat ini, dia membutuhkan waktu 12 hari. Tapi sebenarnya Lindong kali ini telah mampu melampaui senior Zhutong. Dengan kata lain, rekor dari senior Zhutong telah dipecahkan oleh Lindong. Mengetahui fakta ini, Pak Tua Jensen tiba-tiba saja tertawa. Dan dia kemudian mengatakan, meskipun aku tidak tahu taktik apa yang digunakan oleh bocah itu, tapi dia mampu menyerap semua energi emas nirwana. Sudah cukup untuk membuktikan kemampuannya. Wudao, kali ini penglihatanmu benar-benar akurat. Dan sepertinya aula sunyi kita tidak akan diabaikan lagi. Mendapat perkataan seperti itu, Pak Tua Wudao pun menimpali, kamu seharusnya tidak terlalu memikirkan bocah kecil itu, karena ini hanyalah perendaman kepala di Sungai Pil dan belum memiliki arti yang terlalu banyak. Jika kamu benar-benar ingin aula sunyi kita mendapatkan masa kejayaannya kembali, setidaknya kita harus menunggu sampai Lindong benar-benar bisa memahami kitab suci penghancuran besar. Jika tidak, maka dia masih tidak akan bisa bertarung dengan murid-murid top dari 3 aula yang lainnya, karena mereka sebenarnya telah memahami 3 kitab suci misterius yang besar lainnya. Pak Tua Wudao mengatakan hal ini karena dirinya sangat paham dengan Lindong
yang berstatus sebagai murid baru. Dan Patwa Wudao tidak ingin memberikan beban yang terlalu banyak bagi Lindong. Patwa Chen terdiam sesaat sebelum pada akhirnya dia mengatakan untuk menjawab perkataan dari Patwa Wudao. Wudao, aku sebenarnya tahu apa yang kamu pikirkan. Namun dengan dia melakukan hal ini, tidak hanya kita, tapi bahkan beberapa tetua yang lainnya akan secara diam-diam mulai memperhatikan Lindong. Dan para murid dari 3 aula yang lainnya juga akan memusatkan perhatian mereka pada bocah itu. Jika sampai Lindong gagal memahami kitab suci penghancuran besar, kemungkinan dampaknya akan cukup parah. Dan pada saat itu, pasti akan ada beberapa gosip yang beredar. Tapi bagaimanapun juga, penampilan Lindong di dalam perendaman kepala Sungai Pil ini benar-benar terlalu mengejutkan. Patwa Wudao pun mengangguk, yang kemudian dia berkata pada Patwa Chen, kita lihat saja, masih ada waktu 3 bulan yang tersisa sebelum kompetisi tahunan dari aula sunyi kita. Pada saat ini, hanya Pang Tong dan 3 murid lain yang memenuhi syarat untuk mempelajari kitab suci penghancuran besar. Jika Lindong ingin mendapatkan kualifikasi yang sama, maka dia juga harus bisa melampaui 4 senior yang lainnya. Dan apalagi keempat senior itu bukanlah individu biasa, karena mereka juga pasti tidak ingin diremehkan oleh seorang junior. Maka dari itu, kemungkinan besar mereka tidak akan membiarkan Lindong untuk lewat begitu saja. Karena setelah insiden hari ini, pasti semua murid yang ada di sektor Dao, mereka akan segera mengenal nama dari Lindong. Dan lagi pula, satu-satunya orang yang bisa mendapatkan hasil yang sama persis dengan Lindong hari ini selama bertahun-tahun hanyalah senior Shoutong. Dan orang itu telah dianggap sebagai dewa oleh para murid dari sektor Dao. Dan mulai hari ini, kemungkinan banyak murid itu akan langsung membandingkan Lindong dengan senior Shoutong. Di sisi lain, itu juga berarti akan memberikan beban yang berat pada Lindong. Apakah pada akhirnya Lindong akan bisa melampaui senior Shoutong atau tidak? Itu semua tergantung dengan kemampuannya. Jika sampai Lindong gagal melampaui senior Shoutong, maka hal itu akan menjadi pukulan yang besar bagi pelatihan Lindong di tempat ini. Bahkan Patwa Wudao sendiri tidak tahu apakah masalah ini bermanfaat bagi Lindong atau tidak. Tapi yang jelas, Patwa Wudao sangat sadar bahwa Lindong memiliki potensi yang luar biasa. Dan beban berat yang harus dia tanggung adalah melampaui iblis jenius yang pernah mengguncang seluruh wilayah Xuan Timur. Tiba-tiba saja riak energi yang ada di Sungai Pil ini sekarang telah menjadi semakin intens, dan gelombang energi nirwana yang liar dan ganas kini telah meletus-letus dari dalam pusaran. Hal itu membuat para murid menyadari bahwa sebenarnya itu adalah kesengsaraan nirwana. Ekspresi wajah para murid ini segera berubah, yang kemudian dia mengatakan, ini adalah kesengsaraan nirwana. Mungkinkah Lindong telah benar-benar menyerap semua energi emas nirwana dan menggunakannya untuk menghadapi kesengsaraan nirwana? Senior Pang Tong dan juga 3 murid yang lainnya kini juga langsung melihat ke arah Lindong dengan tatapan mata yang terkejut. Hal ini terutama terjadi pada pria yang bernama Jiang Hao. Alisnya sekarang sudah terangkat sebelum pada akhirnya Jiang Hao mengatakan bocah itu memang memiliki beberapa kemampuan. Meskipun dia bisa bertahan dan melalui kesengsaraan nirwana di dasar sungai, tapi tetap saja dia hanya berada di nirwana kelima. Hal ini dikatakan oleh Jiang Hao karena dia sangat meremehkan kemampuan dari Lindong. Hal itu dikarenakan Jiang Hao pada saat ini berada di nirwana ke-7, dan pada akhirnya sebuah pilar cahaya yang sangat besar yang telah terbentuk dari energi nirwana pada saat ini telah menerobos dari dasar sungai menuju ke permukaan yang kemudian menjulang tinggi ke langit. Setelah pilar cahaya ini ditembakkan, hal itu juga memicu ledakan secara berantai. Dari pilar-pilar cahaya ini, semua orang bisa merasakan sebuah energi nirwana yang sangat liar dan kejam, serta panas api yang samar-samar bercampur di dalamnya. Dan itu membuat semua orang tahu jika Lindong memang benar-benar telah mengalami kesengsaraan nirwana. Ketika melihat fakta ini,
Banyak orang kemudian mengatakan, aku ingin tahu apakah orang itu benar-benar mampu mengalami kesengsaraan nirwana atau tidak. Jika sampai dia gagal, maka ini akan menjadi sebuah lelucon. Ketika permukaan sungai Pil ini bergejolak, di sisi lain, pusaran air yang ada di permukaan juga menjadi semakin kecil, yang pada akhirnya hanya menyisakan sebuah lubang seperti terowongan yang tingginya 10 kaki saja. Mata cantik dari Ying Xiaoxiao yang pada saat ini berdiri di puncak gunung yang jauh, dia pun kemudian berkata, Lindong, dia akan segera keluar. Mendengar kata-kata dari kakaknya, Ying Huan-Huan yang ada di samping Ying Xiaoxiao segera melihat pada tempat Lindong berada. Dan benar saja, tiba-tiba saja cahaya keemasan yang terang pada saat ini segera meletus dan keluar dari pusaran air yang akan segera menghilang. Dan setelah itu, cahaya keemasan ini melesat tinggi menuju langit. Bahkan riak yang sangat mengejutkan juga langsung menyapu seluruh tempat ini akibat kedatangan cahaya emas itu. Mata semua orang kini telah terfokus pada cahaya keemasan karena mereka melihat sosok yang sedang mengaum di langit, di mana aumannya sendiri sebenarnya memiliki energi nirwana yang sangat kuat yang kemudian menyebar ke seluruh tempat ini. Beberapa saat kemudian cahaya keemasan segera tersebar, dan setelah itu sosok muda yang kurus kini telah muncul dalam pandangan semua orang. Di tubuh pemuda itu sendiri ada cahaya keemasan yang berkilau dengan terang, dan jika dilihat dari kejauhan, cahaya itu tampak sangat luar biasa. Selain itu, banyak orang bisa merasakan sebuah tekanan dari dalam cahaya keemasan. Tiba-tiba saja mata dari Pang Tong sedikit menyipit, yang kemudian dia berkata, apakah itu adalah energi roh Yuan? Karena pada saat ini Pang Tong berada di nirwana ke-7, maka secara otomatis kekuatan Yuan di dalam tubuhnya juga telah membentuk energi roh Yuan. Maka dari itu, dia akan secara alami bisa merasakan riak yang dipancarkan dari cahaya keemasan yang ada di tubuh Lindong. Dan bahkan Pang Tong sendiri pada saat ini merasa sedikit takut karena energi roh Yuan yang ada di tubuh Lindong tampaknya lebih kuat dari milik Pang Tong. Ying Xiaoxiao yang berada di puncak gunung, ketika dia melihat Lindong, sekarang dia telah mengepalkan tangannya dengan erat. Sebelum pada akhirnya Ying Xiaoxiao pun berkata, Lindong, dia sebenarnya telah menyerap semua energi emas nirwana. Dan pada saat ini tidak ada keraguan lagi dengan kekuatan nirwana kelima. Sangat mustahil bagi Lindong untuk menciptakan roh Yuan. Oleh karena itu, hanya ada satu penjelasan kenapa tubuh dari Lindong bisa memancarkan energi dari roh Yuan. Hal itu dikarenakan Lindong benar-benar telah menyerap semua energi emas nirwana yang berada di dasar sungai Pil. Mendengar apa yang dikatakan oleh kakaknya, Ying Huan-Huan sekarang menggigit bibir merahnya dan ekspresi cantik di wajahnya berubah menjadi sangat rumit. Pada awalnya Ying Huan-Huan tidak menyukai Lindong karena tidak mau bergabung dengan Aula Langit, dan bahkan Ying Huan-Huan telah menyebut Lindong sebagai seseorang yang egois. Namun pada saat ini dia tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu kurang dari setengah bulan, Lindong sebenarnya telah bisa mengguncang sekte Dao. Mengetahui fakta ini kemudian Ying Huan-Huan pun bergumam, apa hebatnya si Lindong itu? Ini hanyalah perendaman kepala di Sungai Pil. Jika dia memiliki kemampuan, maka dia harus segera mempelajari kitab suci penghancuran besar. Ketika Huan-Huan mengatakan hal ini, sebenarnya kepercayaan dirinya telah menghilang dan dia tidak berani untuk meremehkan Lindong lagi, karena sebenarnya Huan-Huan juga telah merasakan bagaimana rasanya melakukan perendaman kepala di Sungai Pil. Hal itu telah membuat Huan-Huan sadar bahwa apa yang dilakukan oleh Lindong bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan semua orang. Tiba-tiba saja tubuh dari Ying Xiaoxiao berbalik karena dia tidak ingin tinggal lebih lama di tempat ini. Dan sambil akan pergi, Ying Xiaoxiao pun mengatakan, Huan-Huan, ayo kita pergi dari tempat ini, dan kita tidak perlu terus menonton. Karena sebenarnya Aula Sunyi telah menemukan bibit yang sangat bagus. Namun hal ini tidak cukup untuk mempelajari kitab suci penghancuran besar. Dan semoga saja Lindong itu berhasil, karena aku juga ingin melihat betapa sombongnya yang disebut dengan kitab suci penghancuran besar, yang telah dianggap
sebagai kitab terkuat dari 4 kitab besar misterius yang ada di sektor Dao kita. Setelah mengatakan hal itu, sosok dari Ying Xiaoxiao segera berubah menjadi cahaya dan melesat meninggalkan tempat ini. Hal itu segera disusul oleh Ying Huan. Dan dari kejauhan, Lindong yang masih berada di udara pada saat ini merasakan sesuatu. Ketika Ying Xiaoxiao dan Ying Huan telah pergi, dia pada akhirnya melihat ke arah mereka. Hal itu membuat kedua mata dari Lindong segera menyipit. Setelah itu, Lindong pun bergumam, "Sepertinya aku telah menjadi fokus dari banyak orang kali ini. Tapi tidak apa-apa, mulai hari ini, kehidupanku mungkin akan menarik." Cahaya keemasan yang melonjak di sekitar tubuh Lindong, yang pada saat ini masih berada di langit, secara bertahap telah ditarik, dan tekanan yang tajam secara perlahan juga telah menghilang. Setelah itu, Lindong pun turun dari langit, dan dia mendarat di panggung pelatihan. Dengan cepat kelompok dari Moling pada saat ini mendatangi Lindong dengan wajah yang bergembira. "Lindong, selamat, kamu telah berhasil menjalani kesengsaraan nirwana." Mendengar ucapan selamat dari Moling dan juga yang lainnya itu, Lindong pun hanya tersenyum, dan kemudian matanya menyapu ke seluruh tempat ini. Karena sekarang Lindong tidak melihat keberadaan dari Xiao Diao dan juga Xiao Yan. Yang setelah itu, Lindong pun bertanya, "Moling, di mana Xiao Diao dan Xiao Yan?" Mendapat pertanyaan dari Lindong, pada akhirnya Moling pun mengatakan, "Lindong, mereka telah pergi dari sektor Dao 3 hari yang lalu. Tapi Lin Diao memberitahuku supaya aku menyerahkan barang ini padamu." Moling mengatakan hal ini sambil mengulurkan tangannya. Dan di dalam genggaman tangan dari Moling ada bola berwarna emas yang memiliki jejak aura spiritual dari iblis Martin Langit. Yang kemudian Lindong pun mengambil bola dengan cahaya keemasan sebelum pada akhirnya dia berkata, "Ternyata mereka telah pergi ya." Dan ketika menggenggam cahaya keemasan ini, sebuah sosok yang buram tiba-tiba saja pada saat ini muncul di dalam benak Lindong. Dan itu adalah wujud ilusi dari Xiao Diao. Di dalam pikiran Lindong, Xiao Diao pada saat ini memberikan sebuah pesan, "Lindong, aku akan membawa Xiao Yan untuk pergi dari tempat ini karena ada tempat di wilayah Suan Timur yang sangat bermanfaat untuk pelatihannya. Dan kemungkinan kamu akan cukup aman di dalam sektor Dao ini. Maka dari itu, aku bisa pergi dengan perasaan yang tenang. Setelah aku menyelesaikan pelatihan dari Xiao Yan, maka aku akan segera membawanya kembali. Selain itu, aku juga bisa memanfaatkan waktu ini untuk memulihkan kekuatanku. Karena di masa depan nanti, aku merasa akan ada masalah yang besar yang akan segera mendatangi kita." Pada saat mengatakan hal ini, wajah dari Xiao Diao terlihat sangat serius dan niat membunuh yang luar biasa juga terpampang dari wajahnya itu. Hal ini membuat Lindong sadar bahwa Xiao Diao tidak akan pernah melupakan dendam di masa lalunya, karena sebelumnya Xiao Diao adalah pemilik dari batu jimat leluhur. Dan pada akhirnya Xiao Diao telah dipaksa oleh seseorang sampai harus meledakkan dirinya dan menyegel jiwanya di dalam batu jimat itu. Jika dia tidak bertemu dengan Lindong, maka sampai hari ini pasti Xiao Diao masih akan berbentuk jiwa yang terus menyegel diri di dalam batu jimat misterius. Dan pada akhirnya Xiao Diao pun kembali mengatakan, "Lindong, aku sangat mengerti dengan karaktermu. Jika sesuatu terjadi pada diriku, kamu juga pasti akan datang untuk membantuku, yang bahkan kamu juga akan mempertaruhkan nyawamu. Tapi pada saat ini aku harus memberitahu dirimu bahwa jika kamu ingin membantuku di masa depan, maka kamu harus meningkatkan kekuatanmu. Jika tidak, maka aku akan menyelesaikan masalahku sendiri. Karena aku sudah mengakui dirimu sebagai saudaraku, maka aku tidak akan mencari kematian tanpa alasan. Dan orang-orang yang mampu memaksaku sampai keadaan paling menyedihkan pada kondisi kekuatan puncakku pada saat itu, orang ini bukanlah orang yang sederhana. Lindong, aku akan meninggalkan jejak segel roh iblis di tubuhmu, dan aku akan menghubungimu secara langsung jika terjadi sesuatu di masa depan. Dan apabila ada sesuatu yang mengancam dirimu, kamu juga bisa langsung menghancurkan segel roh iblis yang telah aku tanamkan itu, sehingga aku akan bisa merasakannya. Karena aku Xiao Diao dari klan Martin Langit akan membela dirimu
jika ada yang menyakitimu di dalam sekte Dao ini. Dan bahkan sekte Dao tidak akan aku biarkan untuk menggertak saudaraku. Selain itu, di antara kita bertiga, meskipun pada saat ini harimau bodoh Xiaoyan selalu berada di pihakmu, tapi kamu juga harus menunjukkan kemampuan sejatimu jika kamu masih ingin dipanggil sebagai kakak pertama. Jika tidak, maka aku akan merebut posisimu. Dan oleh karena itu, kamu harus berlatih dengan keras selama berada di sekte Dao. Setelah mengatakan hal ini, tubuh ilusi dari Xiao Diao berangsur-angsur menghilang, yang pada akhirnya kembali berubah menjadi cahaya keemasan yang kini telah tersembunyi di dalam tubuh Lindong. Mendapatkan pesan dari Xiao Diao, tiba-tiba saja Lindong tersenyum. Dia mengepalkan tinjunya. Sebelum pada akhirnya Lindong bergumam, Xiao Diao, orang ini. Setelah itu Lindong mengangkat kepala dan dia melihat pada langit. Sebelum pada akhirnya Lindong menarik nafas dalam-dalam. Hal itu dilakukan Lindong sambil mengatakan, Xiao Diao, kamu pada saat ini bisa mempercayaiku. Dan meskipun kamu menolak untuk mengakuiku sebagai kakak pertama, tapi suatu hari nanti aku tidak peduli, karena aku akan melampaui dirimu. Dan pada saat itu juga, kamu pasti akan dengan senang hati mengakuiku sebagai kakak pertama. Karena mulai hari ini, kita 3 bersaudara di masa depan nanti akan membuat nama untuk diri kita sendiri. Dan kita akan mengguncang seluruh dunia. Hal ini dikatakan oleh Lindong sambil membayangkan bahwa mereka bertiga setelah keluar dari kekaisaran dinasti yang besar, sebenarnya mereka hanya memiliki kekuatan yang dianggap seperti semut oleh banyak orang. Karena pada saat itu, Lindong hanyalah pemuda yang lemah. Xiaoyan masih bertubuh harimau, sedangkan Xiao Diao hanya berupa roh iblis. Dengan perjalanan yang tidak mudah, pada akhirnya trio Lindong ini bisa mendapatkan posisi seperti saat ini. Meskipun sekarang Lindong telah berpisah dengan Xiao Diao dan Xiaoyan, tapi ini bukanlah perpisahan hidup dan mati. Karena dengan kekuatannya sendiri, sekarang Lindong telah bisa melindungi dirinya sendiri. Yang bahkan, Lindong juga tidak khawatir dengan keselamatan Xiaoyan dan Xiao Diao. Karena pada saat ini, Xiao Diao telah memiliki tubuh fisik dari iblis Martin langitnya. Dan tidak diragukan lagi, bahkan kemampuan dari Xiao Diao sebenarnya telah setara dengan tahap kehidupan misterius, di mana kekuatan itu adalah sesuatu yang dianggap kekuatan tingkat atas di wilayah Suan Timur ini. Selama tidak terjadi insiden yang tidak terduga, maka Xiao Diao dan juga Xiaoyan akan baik-baik saja. Dan satu hal yang akan dilakukan oleh Lindong di sekte Dao ini adalah berhasil mempelajari kitab suci penghancuran besar. Setelah memikirkan hal ini, Lindong pun segera menoleh pada kelompok Moling, yang kemudian Lindong tersenyum. Tapi ketika Lindong ingin mengobrol dengan Moling dan juga yang lainnya, tiba-tiba saja dia merasakan aura dari orang yang pada saat ini menatap Lindong dengan sangat tajam. Hal ini membuat Lindong segera mengangkat alisnya dan segera menoleh pada aura yang terpancar dari orang yang menatap tajam Lindong saat ini, yang ternyata itu berasal dari seorang pria yang memakai baju berwarna merah. Meskipun pria itu tidak melakukan apapun, tapi tatapan matanya telah memberikan tekanan yang besar pada Lindong saat ini. Dan di belakang pria itu, Lindong melihat sosok dari Tong Chuan. Ketika memperhatikan gerak-gerik dari Lindong, tiba-tiba saja Moling yang ada di samping Lindong, kini dia mengatakan, Lindong, keributan yang kamu sebabkan kali ini benar-benar sangat besar. Bahkan 4 murid langsung senior dari Aula Sunyi juga telah datang ke tempat ini. Pemuda berbaju merah itu adalah Jiang Hao, dan dia adalah orang yang sangat terkenal. Selain itu, dia sangat protektif terhadap orang-orang terdekatnya. Dan Tong Chuan sebenarnya berasal dari kelompok Jiang Hao ini. Lindong, kamu harus berhati-hati. Mendapat perkataan seperti itu dari Moling, Lindong sekarang menganggukkan kepalanya, karena Lindong juga mengerti bahwa para murid di Aula Sunyi ini sebenarnya juga telah terbagi menjadi beberapa kelompok. Dan sangat jelas kelompok-kelompok yang kuat itu sebenarnya telah dipimpin oleh 4 murid langsung senior
yang dianggap sebagai orang terkuat dari aula sunyi ini. Dan karena Lindong telah menyerobot perendaman kepala yang harusnya didapatkan oleh Tong Juan, maka secara otomatis hal itu akan membuat Jiang Hao sebagai orang yang berdiri di depan Tong Juan merasa tidak senang. Dan persaingan seperti ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa diabaikan dimanapun tempatnya. Tidak lama kemudian Lindong melihat ketiga arah dari para senior itu berada, dan di sana Lindong juga bisa merasakan tekanan yang tidak kalah dari Jiang Hao. Sebelum pada akhirnya Lindong menebak-nebak bahwa sebenarnya mereka berempat telah berada di nirwana ke-7 dan mereka adalah murid paling menonjol di aula sunyi ini. Lindong pun merasa bahwa keempat murid langsung senior ini memang bukanlah individu yang biasa. Dan di sisi lain, Lindong juga bukan orang yang lemah yang bisa ditekan dengan mudah. Jika mereka benar-benar bertarung dengan Lindong, masih belum bisa dipastikan siapa yang akan kalah. Tidak lama kemudian suara angin sekarang telah muncul, dan pada saat ini sosok dari Patwa Zhenzhen serta Patwa Wudao telah menampakkan diri. Ketika melihat hal ini, semua murid dari aula sunyi mereka buru-buru membungkuk untuk memberikan rasa hormat. Bahkan keempat murid langsung senior juga telah menarik keangkuhan di diri mereka yang langsung memberikan hormat pada kepala dan juga wakil kepala aula sunyi ini. Sebelum pada akhirnya Patwa Zhenzhen melambaikan tangan pada banyak murid, dan setelah itu matanya melihat pada Lindong yang kemudian mengatakan, "Lindong, bagus sekali." Wajah tua itu telah memancarkan senyum yang bahagia. Karena jelas pada saat ini Patwa Zhenzhen benar-benar puas dengan hasil yang telah dicapai oleh Lindong di dalam perendaman kepala di dalam Sungai Pil. Mendapat pujian seperti itu dari Patwa Zhenzhen, Lindong tiba-tiba saja menjawabnya, "Kepala aula telah memujiku secara berlebihan. Aku sebenarnya hanya beruntung saja." Mendengar perkataan dari Lindong, Patwa Zhenzhen tersenyum. Kegembiraan di dalam hatinya tidak bisa disembunyikan dan langsung terpancar dari sorot matanya. Sebelum pada akhirnya Patwa Zhenzhen kembali mengatakan, "Lindong, dengan pencapaianmu saat ini, kamu sebenarnya sudah memiliki kualifikasi untuk dipromosikan menjadi murid langsung senior, meskipun kamu baru saja bergabung dengan aula sunyi." Ketika Patwa Zhenzhen mengatakan hal ini, tiba-tiba saja keributan yang besar terjadi, dan banyak tatapan mata iri segera melihat ke arah Lindong. Karena sebenarnya di dalam aula sunyi ini terdapat 4 jenis murid. Yang pertama adalah murid cabang, yang kedua adalah murid biasa dari aula sunyi, yang ketiga adalah murid langsung, dan di atas murid langsung disebut sebagai murid langsung senior, di mana di dalam aula sunyi sendiri pada saat ini ada puluhan ribu murid cabang, 3.000 murid biasa aula sunyi, dan 300 murid langsung. Tapi yang memiliki gelar sebagai murid langsung senior sebenarnya hanya ada 4 orang saja. Maka dari itu bisa ditarik garis kesimpulan bahwa sebenarnya gelar murid langsung senior memiliki sebuah keistimewaan. Dan yang paling penting adalah murid langsung senior ini, mereka memiliki hak untuk mempelajari kitab suci penghancuran besar. Banyak murid-murid yang berasal dari aula sunyi, mereka telah bekerja keras dan tanpa henti supaya mereka bisa menjadi murid langsung senior. Namun pada saat ini di depan mata mereka, sebenarnya Lindong yang baru saja bergabung dengan aula sunyi dan kurang dari waktu setengah bulan saja, langsung diberikan promosi untuk menjadi murid langsung senior. Hal ini membuat banyak murid-murid yang ada di tempat ini terlihat iri, dan tatapan mata mereka juga menunjukkan kemarahan. Meskipun rasa iri itu telah menyelimuti hati mereka, tapi mereka masih paham dengan kemampuan yang telah ditunjukkan oleh Lindong. Karena hal itu memang benar-benar layak jika Lindong ingin dipromosikan menjadi murid langsung senior. Ketika mendapatkan promosi itu dari Patwa Zhenzhen, sebenarnya Lindong juga sangat terkejut. Namun di dalam hatinya, Lindong juga sangat senang karena pada akhirnya Lindong telah satu langkah lebih dekat dengan kitab suci penghancuran besar. Lindong pun sekarang telah maju satu langkah. Dia pun memberikan hormat yang kemudian mengatakan, "Terima kasih kepala aula." Dan tiba-tiba saja
kini ada suara yang mengatakan, "Tunggu dulu." Hal itu segera membuat banyak orang segera melihat pada siapa yang telah berbicara. Karena sebenarnya kata-kata itu diucapkan oleh Jiang Hao. Dia pada saat ini masih berdiri santai, menyilangkan tangan di dadanya, kemudian melihat Lindong dengan tatapan mata yang tajam. Sementara itu, riak energi Yuan yang sangat menakutkan kini telah tersebar dari dalam tubuh Jiang Hao. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kenapa Jiang Hao menolak jika Lindong dipromosikan menjadi murid langsung senior? Apakah hal ini akan membuat Lindong marah yang pada akhirnya bertarung dengan Jiang Hao? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 10 episode 28. Oke lah, nggak usah banyak mang-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di panggung pelatihan ini suasana menjadi sangat sunyi karena tiba-tiba saja Jiang Hao mengeluarkan energi dari dalam tubuhnya. Hal itu membuat para murid menatapnya dengan penuh rasa cemas dan mereka hanya bisa menutup mulut untuk tidak berkomentar apapun karena mereka semua yang ada di tempat ini jelas sangat paham dengan karakter seorang Jiang Hao. Dikarenakan Lindong telah merebut tempat dari Tong Juan untuk melakukan perendaman kepala dari Sungai Pil. Hal itu membuat Jiang Hao menjadi sangat marah. Dan satu lagi, setelah Lindong keluar dari perendaman kepala, tiba-tiba saja dia yang hanya berada di tempat ini kurang dari setengah bulan langsung dipromosikan untuk menjadi murid langsung senior. Jelas hal itu membuat Jiang Hao emosi dan tidak terima dengan fakta ini. Sementara murid langsung senior yang lainnya, yaitu Pang Tong, Fang Yun, dan juga Song Zhou, mereka tidak bersuara seperti Jiang Hao, tapi di dalam tatapan mata mereka juga terlihat sedikit keraguan. Karena untuk mendapatkan gelar sebagai murid langsung senior, keempat orang ini sebenarnya telah melakukan upaya dengan keras, tapi Lindong yang masih baru bisa mendapatkan gelar itu dengan cara yang sangat mudah. Meskipun keempat orang ini tahu bahwa Lindong telah mencapai hasil yang sangat mengerikan, tapi tetap saja keempat senior besar tidak langsung menerima persetujuan untuk menjadikan Lindong sebagai murid langsung senior. Di sisi lain, Mo Ling dan juga yang lainnya hanya bisa mengerutkan dahinya ketika mereka melihat ke arah Lindong. Karena Mo Ling dan juga yang lainnya pada saat ini jelas sangat paham bahwa kekuatan dan juga ketenaran dari seorang Jiang Hao itu sebenarnya melebihi kekuatan Lindong saat ini. Ketika Lindong menghadapi kemarahan dari seorang Jiang Hao, ekspresi wajah Lindong tetap terlihat sangat tenang, dan hal itu membuat Mo Ling dan juga yang lainnya menjadi sangat kagum karena mereka sangat tahu sesulit apapun situasi yang dihadapi oleh Lindong, pada akhirnya bocah itu selalu bisa menyelesaikannya. Di udara sendiri pada saat ini Pak Tua Zhenzhen dan juga Pak Tua Wudao, mereka melihat ke arah Jiang Hao sambil mengerutkan keningnya. Namun tidak ada rasa terkejut yang terpancar dari tatapan mata kedua Pak Tua itu. Dan seolah-olah mereka memang telah menunggu dan juga mengharapkan hal ini terjadi. Setelah itu Pak Tua Zhenzhen pun kemudian mengatakan, "Jiang Hao, sebenarnya kamu ingin mengatakan apa?" Mendengar kata-kata ini, Jiang Hao pun membungkuk. Sebelum pada akhirnya dia menjawab perkataan dari Pak Tua Zhenzhen, paman senior Zhenzhen. Murid langsung senior itu adalah panutan dan juga kebanggaan dari para murid yang ada di aula sunyi kita. Tidak hanya seseorang harus memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi seseorang itu juga perlu mendapatkan kepercayaan dan juga rasa hormat dari semua orang. Meskipun saudara junior Lindong ini cukup berbakat, tapi terlalu cepat untuk mempromosikan dia menjadi murid langsung senior. Mendengar kata-kata ini Pak Tua Zhenzhen hanya bisa mengerutkan keningnya. Sebelum pada akhirnya dia menjawab, "Jiang Hao, di tempat kita ini selalu ada pengecualian. Jika kita selalu mengikuti aturan, maka kita akan membusuk tanpa adanya perubahan apapun. Dan hal itu akan membuat aula sunyi kita selamanya akan tetap sebagai tempat terakhir di antara 4 aula." Mendengar hal ini, Jiang Hao pun kembali mengatakan,
memang benar ada pengecualian. Setelah itu, Jiang Hao melihat pada Lindong sambil menyipitkan matanya, yang kemudian dia melanjutkan kata-katanya. Tapi aku tidak percaya bahwa junior ini telah memperoleh kualifikasi untuk membuat pengecualian. Kata-kata yang diucapkan oleh Jiang Hao benar-benar sangat meremehkan Lindong. Hal ini membuat Mo Ling dan juga yang lainnya terlihat sangat marah, karena tanpa sadar mereka tidak terima bahwa Lindong diremehkan seperti itu oleh seorang Jiang Hao. Meskipun merasa tidak puas dan juga tidak senang, tapi pada saat ini Mo Ling dan juga yang lainnya tidak memberikan komentar apapun, karena bagaimanapun juga tempat ini adalah sekte Dao. Status serta kekuatan Jiang Hao yang berada di dalam aula sunyi jauh di atas mereka. Oleh karena itu, Mo Ling dan juga yang lainnya, mereka hanya melihat ke arah Lindong yang pada saat ini sedikit tersenyum. Sebelum pada akhirnya Lindong menatap Jiang Hao tanpa rasa ketakutan sedikit pun di matanya. Dilihat dengan tatapan serius oleh Lindong, Jiang Hao pada saat ini tersenyum, kemudian menyilangkan tangan di depan dadanya, dan aura yang sangat menindas kini benar-benar telah dikeluarkan oleh Jiang Hao. Dengan memiliki kekuatan yang berada di tahap nirwana ke-7, jelas Jiang Hao pada saat ini benar-benar memandang rendah seorang Lindong. Tiba-tiba saja Lindong tersenyum, sebelum pada akhirnya dia berkata, "Kakak senior Jiang Hao, maukah kamu mengklarifikasi batasan kualifikasi yang kamu bicarakan?" Mendapat perkataan seperti itu, Jiang Hao pun menjawabnya, "Itu semua adalah tergantung dari tingkat rasa hormat dan juga kekuatanmu." Mendapatkan perkataan seperti itu dari seorang Jiang Hao, Lindong pun berkata dengan lembut, "Aku baru saja bergabung dengan aula sunyi ini, jadi sangat masuk akal jika sebagian besar senior yang ada di tempat ini tidak mengenalku. Jadi pada tingkat rasa hormat, aku benar-benar tidak memiliki keunggulan. Namun aku akan memberitahu pada semua orang yang ada di tempat ini bahwa aku bisa memastikan aula sunyi kita tidak akan mendapatkan peringkat terakhir dalam kompetisi aula berikutnya." Ucapan dari Lindong itu dalam sekejap saja membuat banyak murid yang ada di tempat ini segera melongo, karena mereka sangat sadar bahwa aula sunyi memang sangat kurang jika dibandingkan dengan 3 aula yang lainnya. Dan Lindong telah mengatakan bahwa dia akan membuat aula sunyi ini bisa mendapatkan peringkat teratas. Hal itu benar-benar bukanlah tugas yang mudah. Ketika mendengar apa yang diucapkan oleh Lindong, Jiang Hao pun menimpalinya dengan kata-kata yang dingin. "Atas dasar apa kamu berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu?" Sambil tersenyum tipis, Lindong menjawabnya, "Berdasarkan fakta bahwa aku telah bertahan di dalam perendaman kepala Sungai Pil selama 11 hari. Mendengar ucapan dari Lindong, Jiang Hao terdiam sejenak, sebelum pada akhirnya dia melipat lengan bajunya dan menjawab perkataan Lindong dengan tawa yang dingin. "Haha, itu bukan berarti apa-apa. Saat ini, kamu hanya memiliki kekuatan seorang nirwana kelima. Aku benar-benar tidak tahu dari mana keberanianmu itu berasal." Ketika Jiang Hao mengatakan hal ini, tiba-tiba saja seorang murid yang ada di belakang, dia juga berkata dengan serius, "Jika saudara Lindong benar-benar memiliki kemampuan untuk membantu aula sunyi kita terbebas dari peringkat terakhir, maka itu bukan masalah besar jika kita semua akan membuat pengecualian untuk promosimu." Setelah itu, murid yang lainnya pun menimpali, "Benar, jika kamu bisa mencapai apa yang baru saja kamu katakan, maka kita semua yang ada di tempat ini tidak akan masalah jika kamu akan dipromosikan menjadi murid langsung senior." Provokasi yang diucapkan oleh Jiang Hao sebelumnya benar-benar telah memancing para murid untuk tidak menyetujui Lindong dipromosikan menjadi murid langsung senior. Tapi meskipun mereka pada saat ini tidak setuju, mereka juga sangat tahu potensi yang dimiliki oleh Lindong, karena mampu bertahan di dasar Sungai Pil selama 11 hari. Itu bukanlah kekuatan yang bisa diremehkan. Jika Lindong benar-benar mampu mencapai apa yang dia katakan dan membuat aula sunyi ini terbebas dari peringkat terakhir, maka itu akan menjadi sebuah kebanggaan bagi semua murid
yang berasal dari Aula Sunyi. Karena selama bertahun-tahun ini, sebenarnya Aula Sunyi selalu diejek oleh para murid dari 3 aula yang lainnya. Perasaan itu benar-benar membuat mereka sangat marah dan sedih. Tidak lama kemudian, setelah menyaksikan keributan yang ada di tempat ini, Jiang Hao pun kembali berkata, "Kalian semua bukan orang yang naif, bukan? Tidak peduli seberapa menakutkan bakat dari junior itu. Bagaimanapun juga, dia hanyalah murid baru. Dan bagaimana mungkin seorang murid baru seperti dia bisa bersaing dengan murid-murid top yang telah memahami 3 kitab suci besar misterius yang lainnya?" Ketika Jiang Hao mengatakan hal itu, tiba-tiba saja sebuah suara pada saat ini terdengar dan memprotes kata-kata Jiang Hao. Jika dia tidak bisa mencapainya, apakah itu berarti kakak senior Jiang Hao bisa melakukannya? Mendapatkan bantahan seperti itu dari murid yang lain membuat ekspresi Jiang Hao menjadi sangat jelek, karena dia sangat sadar kekuatan dari 3 kitab suci misterius besar itu sangatlah kuat. Jika mereka bisa dengan mudah dilawan, maka Aula Sunyi tidak akan pernah berada dalam keadaan menyedihkan selama bertahun-tahun ini. Dan tiba-tiba saja Lindong tersenyum sebelum pada akhirnya dia mengatakan, "Kakak Jiang Hao, aku kira tingkat rasa hormat ini sudah cukup, bukan?" Jiang Hao pun menarik nafas dalam-dalam dan api kemarahan segera melonjak di matanya. Sebelum pada akhirnya Jiang Hao berkata, "Lindong, kata-katamu benar-benar sangat fasih. Namun pada saat ini, kamu tidak akan bisa sepenuhnya meyakinkan semua murid yang ada di tempat ini hanya karena kamu bisa berada di dalam Sungai Pil selama 11 hari. Mendengar apa yang diucapkan oleh Jiang Hao, Lindong tiba-tiba saja dia berjalan maju, yang kemudian dia mengatakan, "Baiklah, aku mengerti apa yang kau mau." Setelah mengatakan hal itu, Lindong menangkupkan tangannya pada Jiang Hao, dan pada akhirnya Lindong pun berkata, "Kakak Jiang Hao, tolong bimbing aku." Karena Lindong tidak mau berdebat, maka dia akan menunjukkan kekuatan di tempat ini. Pada saat Lindong mengajukan tantangan, 3 senior yang lainnya segera menyipikan mata dan mereka kini bergumam, bocah itu benar-benar punya nyali. Yang pada akhirnya 3 senior sekarang telah diam-diam tersenyum karena Lindong sebenarnya telah memperlakukan Jiang Hao seperti anak kecil. Meskipun Lindong pada saat ini telah berada di level nirwana kelima, tapi level itu masih memiliki jarak dengan Jiang Hao yang berada di nirwana ke-7. Selain itu, Jiang Hao ini bukanlah orang biasa. Ketika melihat keberanian dari seorang Lindong, murid-murid yang ada di tempat ini juga mengerutkan keningnya, karena mereka jelas sangat tahu tentang seberapa kuatnya Jiang Hao itu. Ketika menghadapi situasi seperti ini, banyak orang yang kemudian bergumam, "Lindong, dia seperti banteng remaja yang tidak takut dengan harimau." Ketika mendengarkan tantangan dari Lindong, sudut mulut dari Jiang Hao sedikit terbuka sebelum pada akhirnya Jiang Hao melihat pada Pak Tua Chen Zhen dan dia berkata, "Paman senior, apakah menurut Anda aku harus menerima tantangan ini atau tidak? Karena aku sebagai senior harus menunjukkan sebuah kebijaksanaan yang cukup pada junior ini. Aku jelas sangat menyadari bakat dari junior. Dan jika diperbolehkan, maka aku tidak akan membuat dia mengalami cedera yang serius. Dan di aula sunyi kita, junior ini harus belajar tentang sebuah aturan. Karena di masa depan nanti, aku percaya bahwa dia akan bisa memahami hati yang terluka dari seorang senior sepertiku ketika diremehkan oleh seorang junior." Mendengar ucapan dari Jiang Hao, Patua Chen Zhen dan juga Patua Wudao hanya bisa mengerutkan dahi mereka. Dan tatapan mata mereka juga terlintas sebuah keraguan. Karena sebenarnya Lindong yang telah secara langsung menantang seorang Jiang Hao itu melebihi harapan mereka. Dan kedua kepala aula ini sangat jelas tentang prestasi-prestasi apa yang telah diraih Jiang Hao selama ini. Dan setelah merenung sejenak, Patua Chen Zhen tiba-tiba saja berkata, "Karena Lindong telah mengambil inisiatif untuk menantangmu, maka secara alami kamu juga memiliki hak untuk menerimanya."
Namun hal itu tidak akan diadakan saat ini, melainkan 5 hari kemudian. Karena kebetulan di tanggal itu ada kompetisi bulanan dan pada waktu yang telah ditentukan, kalian berdua bisa bertarung sepuasnya. Pada awalnya Patwal Zhenzhen memberikan promosi pada Lindong adalah untuk melihat reaksi dari orang-orang yang ada di tempat ini. Karena Patwal Zhenzhen tahu bahwa Jiang Hao pasti tidak akan langsung menerimanya. Dan yang membuat orang tua itu tercengang adalah Lindong langsung menantang Jiang Hao saat ini. Dan setelah memikirkan hal ini, Patwal Zhenzhen pun dia menatap Lindong sambil mengatakan, "Lindong, karena kamu baru saja memasuki aula sunyi kita dan kamu belum mempelajari seni bela diri dari aula sunyi, maka mulai hari ini kamu diwajibkan untuk mengunjungi aula seni bela diri dari aula sunyi. Dan di tempat itu kamu bisa memilih seni bela diri apa yang kamu suka." Mendengar perkataan ini, Lindong terkejut dan dia merasa bahwa Patwal Zhenzhen memang sengaja untuk menghindarkan Lindong dari pertarungan hari ini. Dan dia malah memberi waktu bagi Lindong 5 hari untuk belajar seni bela diri dari aula sunyi. Di sisi lain, Jiang Hao tertawa karena dia juga mengetahui maksud dari Patwal Zhenzhen yang sebenarnya tidak ingin Lindong bertarung hari ini. Sebelum pada akhirnya Jiang Hao pun berkata, "Baiklah, aku akan menyetujui apa yang dikatakan oleh paman senior Zhenzhen." Setelah itu Jiang Hao tersenyum pada Lindong sebelum pada akhirnya dia berkata, "Junior Lindong, kamu harus memanfaatkan waktu 5 hari ini sebaik mungkin. Karena aku tidak akan pernah memberikan toleransi padamu jika kamu telah memasuki aula sunyi ini setidaknya selama setengah tahun atau 1 tahun. Kemungkinan besar aku akan langsung setuju jika kamu dipromosikan menjadi murid langsung senior. Tapi untuk saat ini aku benar-benar tidak menyetujuinya." Mendengar ucapan dari Jiang Hao, Lindong pada saat ini tersenyum tanpa rasa takut sedikit pun. Sebelum pada akhirnya Lindong berkata, "Kakak senior Jiang Hao, terima kasih banyak untuk pengingatnya. Kalau begitu, mari kita bertemu 5 hari lagi." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah dalam waktu 5 hari ini Lindong akan bisa menguasai seni bela diri dari aula sunyi supaya dia bisa mengalahkan Jiang Hao? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 10 episode 29. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Keributan yang terjadi di panggung Sungai Pil Nirwana ini pada akhirnya mereda setelah Lindong muncul dan para murid yang tidak terhitung jumlahnya yang tadinya berada di sekitar Sungai Pil Nirwana. Mereka telah pergi dengan berbagai emosi karena mulai hari ini nama Lindong yang berstatus sebagai murid baru dari aula sunyi akan segera terkenal di sekte Dao ini dan bertahan 11 hari di dalam perendaman kepala di dasar Sungai Pil ini. Itu adalah hasil yang sangat menakutkan yang bahkan telah melampaui para generasi muda jenius yang ada di sekte Dao saat ini. Di sisi lain, Lindong langsung memberikan tantangan pada salah satu dari 4 murid langsung senior yang berasal dari aula sunyi, dan itu adalah Jiang Hao. Ketika berita ini menyebar luas, banyak orang-orang yang segera melongo karena apa yang dilakukan oleh Lindong pada saat ini benar-benar sebuah tindakan yang sangat langka bahkan di seluruh aula dari sekte Dao. Sebenarnya sekte Dao ini tidak kekurangan pemuda yang berbakat, namun di antara mereka jarang ada orang yang memberikan tantangan langsung pada murid senior. Apalagi yang memberikan tantangan itu baru saja bergabung dalam waktu yang kurang dari 1 bulan. Jelas hal ini membuat orang-orang sadar bahwa ada kesenjangan tentang yang namanya murid baru dengan murid senior. Dan semua murid yang ada di sekte Dao ini jelas sangat memahami kekuatan dari Jiang Hao. Dia adalah eksistensi yang luar biasa yang telah berada di Nirwana ke-7. Tapi Lindong, dia hanya berada di Nirwana ke-5. Jelas hal ini
memiliki jarak di antara keduanya. Meskipun begitu, tidak ada satupun orang yang berani mengejek atau menyebut Lindong sebagai orang bodoh yang arogan. Setelah mereka semua mengetahui bahwa Lindong bisa bertahan selama 11 hari di dalam perendaman kepala Sungai Pil. Dan sebenarnya para murid yang ada di tempat ini, mereka benar-benar penasaran dengan mukjizat apa lagi yang akan segera ditunjukkan oleh Lindong. Ketika memikirkan hal ini, para murid saling bertatapan mata. Kemudian mereka bergumam, sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus 5 hari dari sekarang. Karena mereka semua ingin melihat apakah Lindong bisa memberikan kejutan yang besar ketika dia berhadapan dengan murid senior langsung seperti Jiang Hao. Selain itu, semua orang juga jelas sangat paham jika hasil pertandingan antara Lindong dengan Jiang Hao nanti berakhir dengan seri, maka hal itu akan membuat Lindong segera dipromosikan menjadi murid langsung senior. Dan ini adalah sejarah baru dari sekte Dao, menjadi orang yang tercepat dipromosikan menjadi murid langsung senior. Ketika memikirkan hal ini, hati di dalam banyak orang merasa sangat iri dan mereka tidak sabar untuk menunggu 5 hari lagi. Keesokan harinya, Lindong yang baru saja bangun tidur, dia segera membuka pintu dan keluar dari dalam ruangannya. Setelah itu, Lindong melihat matahari yang terbit dari ufuk timur yang sekarang telah menyinari tubuhnya. Melihat pemandangan ini, Lindong menyipitkan kedua matanya. Dia tersenyum, kemudian bergumam, tempat ini benar-benar seperti surga, dan ini benar-benar tempat yang sangat bagus. Karena pada saat ini Lindong, dia adalah murid langsung, dan tempat dia tinggal jauh lebih tenang jika dibandingkan dengan Moling dan juga yang lainnya. Selain itu, menurut aturan dari aula sunyi, setiap orang yang bukan murid langsung, mereka harus berkumpul di panggung pelatihan Sungai Pil untuk menjalani pelatihan wajib. Oleh karena itu, puncak gunung tempat Lindong berada saat ini benar-benar sangat sepi. Tiba-tiba saja sebuah tawa yang akrab kini terdengar, yang kemudian ada seorang pak tua berkata, "Lindong, apakah kamu sudah beristirahat dengan cukup?" Mendengar kata-kata ini, Lindong segera menoleh, yang pada akhirnya dia melihat pak tua Wudao yang berdiri tidak jauh darinya. Lindong segera tersenyum dan dia memberikan hormat pada pak tua itu sambil berjalan menuju arah Lindong. Mata dari Pak Tua Wudao tidak berhenti untuk mengungkapkan kekaguman ketika melihat wajah dari Lindong. Pak Tua Wudao pun menghela nafas sebelum pada akhirnya dia berbicara, "Kamu benar-benar bocah yang nakal. Kali ini kejutan yang kamu berikan padaku sungguh sangat besar. 11 hari. Hasil ini bahkan kamu lebih baik daripada Soutong saat itu." Ketika mendengar nama Soutong, Lindong pun menyipitkan matanya karena dia juga tahu bahwa senior Soutong ini adalah satu-satunya orang yang berhasil memahami kitab suci penghancuran besar. Selain itu, dia adalah orang yang sangat menakutkan, yang bahkan berani menyerbu gerbang Yuan sendirian dan membunuh 3 tetua agung yang ada di sana. Sesaat kemudian, Pak Tua Wudao kembali mengatakan, "Lindong, tapi kamu tidak boleh bersenang-senang dulu. Aku sadar bahwa kamu sebenarnya menyembunyikan banyak rahasia, dan kali ini kemungkinan kamu menggunakan beberapa taktik saat berada di dasar Sungai Pil. Tapi Soutong pada saat itu, dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri." Mendengar perkataan dari Pak Tua Wudao, Lindong tersenyum sebelum pada akhirnya dia mengatakan, terkadang memiliki banyak taktik juga bagian dari kemampuan. Karena selama ini Lindong selalu menjadi orang yang praktis. Selama hal itu berguna untuk dirinya, maka Lindong tidak akan tanggung-tanggung untuk menggunakannya. Lagi pula, tidak ada keadilan mutlak di dunia ini. Apalagi, taktik itu juga tidak muncul tanpa alasan. Karena untuk mendapatkan mereka, Lindong sebenarnya harus mengeluarkan upaya yang sangat besar dan membayar harga yang sangat mahal dalam pencapaiannya saat ini. Meskipun begitu, Lindong juga sadar bahwa dirinya belum bisa dibandingkan dengan senior Soutong. Mendengar ucapan dari Lindong, Pak Tua Wudao tertawa sebelum pada akhirnya dia mengatakan, "Haha, bocah nakal, kamu benar-benar licik." Setelah merenung sejenak, Pak Tua Wudao kini melanjutkan kata-katanya, "Lindong,
tindakanmu menantang Jiang Hao kali ini benar-benar sembrono. Kekuatan Jiang Hao bukanlah sesuatu yang bisa kamu bandingkan dengan kekuatan Tong Juan. Lindong pun tertawa, yang kemudian dia menjawab perkataan dari Patwa Wudao. Aku sangat ingin mempelajari kitab suci penghancuran besar, dan aku tidak bisa menghindari untuk menghadapi keberatan dari 4 senior. Patwa Wudao tiba-tiba saja menggelengkan kepalanya. Sebelum pada akhirnya dia pun berkata, Lindong, dengan bakatmu ini, selama kamu berlatih selama setengah tahun di dalam aula sunyi, pasti tidak akan ada orang yang akan menentang promosimu jika kamu akan langsung diangkat menjadi murid langsung senior. Tapi saat ini benar-benar tidak ada gunanya untuk mengatakan apapun lagi. Aku merasa bahwa kamu bukanlah orang yang ceroboh. Karena kamu berani mengucapkan kata-kata itu, maka aku yakin bahwa kamu sebenarnya memiliki peluang untuk menang. Sudahlah, ayo kita pergi. Aku akan membawamu ke aula seni bela diri dari aula sunyi kita. Karena kamu adalah murid dari aula sunyi, maka kamu harus membiasakan diri dengan seni bela diri yang ada di aula sunyi ini. Setelah mengatakan kata-kata itu, tubuh dari Patwa Wudao segera bergerak dan dia melangkah ke kejauhan. Pada akhirnya, Patwa Wudao segera diikuti oleh Lindong. Aula sunyi ini benar-benar sangat luas dan ada puncak-puncak yang besar yang sebenarnya telah menyentuh awan. Hal itu membuatnya terlihat seperti sebuah surga. Sementara di puncak-puncak besar itu ada beberapa suara pelatihan dari para murid. Dan ketika Patwa Wudao serta Lindong terbang sekitar 10 menit, pada akhirnya mereka mendarat di sebuah puncak gunung yang sangat besar yang berada di bagian tengah dari aula sunyi. Di tempat itu orang bisa melihat ada sebuah batu kuno yang sangat besar yang berada di puncak gunung ini. Batuan-batuan hijau pada saat ini telah menutupi sekeliling menara batu, dan jalur batu yang dibentuk oleh pecahan batu kecil kini telah memanjang dan mengarah ke seluruh puncak gunung. Ada cukup banyak murid dari aula sunyi yang datang dan pergi ke tempat ini. Ketika para murid itu melihat Patwa Wudao, mereka segera membungkuk yang kemudian memberikan hormat. Segera setelah itu, tatapan mata dari banyak murid melihat ke arah Lindong, karena pada saat ini Lindong telah menjadi orang yang sangat terkenal di dalam aula sunyi. Patwa Wudao hanya bisa mengangguk pada murid-murid itu, yang kemudian Patwa Wudao segera melihat pada Lindong untuk memimpin Lindong saat ini segera menuju pada menara batu kuno. Ketika semakin dekat dengan menara batu kuno itu, Lindong bisa merasakan bahwa sebenarnya menara batu yang ada di hadapannya memiliki aura yang benar-benar sangat padat. Dan aura ini adalah fondasi serta warisan dari sebuah sekte. Lindong yang melihat menara batu kuno, matanya terlihat sangat bersemangat karena dia jelas sangat ingin tahu tentang seni bela diri dari sekte super ini. Tatapan mata dari Lindong pada akhirnya melihat pintu masuk dari menara batu kuno ini. Sebelum pada akhirnya mata dari Lindong menyipit karena dia pada saat ini telah melihat seorang lelaki tua yang memakai jubah berwarna abu-abu, dan dia sedang menyapu di sekitar pintu masuk dari menara batu kuno. Wajah dari pria tua itu penuh dengan keriput dan kedua matanya sebenarnya telah berwarna putih abu-abu, dan orang yang melihat Pak Tua ini akan langsung tahu jika sebenarnya Pak Tua ini adalah orang yang buta. Tiba-tiba saja energi mental di dalam istana Niwan Lindong sedikit bergetar, dan ini adalah sesuatu yang pertama kali dirasakan oleh Lindong setelah bertahun-tahun. Hal ini membuat Lindong benar-benar terkejut bahwa dia tidak bisa merasakan sedikit pun energi Yuan di dalam tubuh Pak Tua buta itu. Dan di sisi lain, Patwa Wudao jelas sangat tahu jika mata dari Lindong sedang mengamati Pak Tua yang buta. Sebelum pada akhirnya Patwa Wudao terus berjalan ke depan. Dia pun sedikit membungkukkan badan pada Pak Tua buta itu. Namun Pak Tua yang buta terus menyapu dedaunan dan tidak menanggapi apa yang dilakukan oleh Pak Tua Wudao. Pak Tua Wudao tidak terkejut dengan reaksi dari Pak Tua buta. Dia kemudian menoleh pada Lindong sebelum pada akhirnya berbicara. Lindong,
Aku akan membawamu ke tempat ini. Jumlah seni bela diri yang ada di dalam aula seni bela diri kita ini banyaknya seperti lautan. Apa yang kamu pilih, semuanya akan tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Aku juga tidak bisa memberimu banyak bimbingan, tapi tidak peduli seni bela diri yang mana yang akan kamu pelajari. Tapi kamu harus ingat bahwa kamu tidak boleh meninggalkan esensi dari aula sunyi kita. Mendengar hal ini, Lindong pun terkejut. Dia merenung sejenak. Sebelum pada akhirnya Lindong bergumam, esensi, apakah itu adalah kekuatan sunyi? Karena Lindong sebenarnya telah merasakan kekuatan unik ini ketika dia bertarung dengan Tong Juan. Jika Lindong tidak memiliki batu simbol pelahap, pada saat itu dia pasti akan sangat dirugikan oleh kekuatan sunyi. Melihat perubahan ekspresi di wajah Lindong, Pak Tua Wudou jelas sangat puas. Dia sedikit mengangguk sebelum pada akhirnya berkata, benar, di tempat ini ada batu sunyi. Dan letaknya ada di dalam aula seni bela diri. Semua murid dari aula sunyi bisa mendapatkan kekuatan sunyi dari sana. Dan energi itu akan memperkuat kekuatan seni bela dirimu. Lindong pun mengangguk karena dia juga sangat tertarik dengan apa yang disebut dengan kekuatan sunyi. Setelah memberikan sedikit penjelasan, Pak Tua Wudou melambaikan tangannya dan menyuruh Lindong untuk segera masuk. Lindong pun sedikit membungkuk pada Pak Tua Wudou. Sebelum pada akhirnya, dia benar-benar melangkah maju. Ketika Lindong melewati Pak Tua Buta, dia merasakan sebuah keraguan di dalam hatinya. Setelah itu, Lindong juga membungkuk pada Pak Tua Buta itu. Kini Pak Tua Wudou melihat sosok Lindong yang berangsur-angsur telah menghilang karena dia telah benar-benar masuk ke dalam aula seni bela diri. Setelah itu, mata dari Pak Tua Wudou segera melihat pada Pak Tua Buta dan dia pun kini berkata, dia, bocah kecil itu, bahkan lebih menonjol daripada Zoutong ketika mengalami perendaman kepala di Sungai Pil. Mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Tua Wudou, Pak Tua Buta yang dari tadi menyapu dedaunan pada akhirnya berhenti dan Pak Tua Wudou masih melanjutkan kata-katanya. Pada saat itu, Zoutong hanya duduk selama 3 hari di depan batu sunyi untuk mendapatkan kekuatan sunyi. Aku ingin tahu apa yang bisa dilakukan oleh Lindong. Dia mungkin adalah murid dengan peluang terbesar untuk bisa memahami kitab suci penghancuran besar dalam jangka waktu 100 tahun ini. Jika senior tertarik, maka kamu bisa lebih memperhatikan Lindong saat ini. Pak Tua Buta itu diam sejenak dan dia tidak menjawab apapun yang dikatakan oleh Pak Tua Wudou. Sebelum pada akhirnya Pak Tua Buta pada saat ini menyimpan sapunya dan dia berjalan masuk ke dalam menara batu. Ketika melihat hal ini, Pak Tua Wudou hanya bisa diam-diam menghela nafas yang lega. Karena dari apa yang dilihat Pak Tua Wudou pada saat ini, sebenarnya Pak Tua Buta itu cukup tertarik pada Lindong. Sebelum pada akhirnya Pak Tua Wudou mengangkat kepalanya, dia melihat menara batu kuno yang sangat besar, yang kemudian dia bergumam dengan pelan, bocah kecil mendapatkan kekuatan sunyi adalah langkah pertama dalam memahami kitab suci penghancuran besar. Jika kamu tidak bisa mengambil langkah ini, kemungkinan kamu juga tidak akan bisa mempelajari kitab suci penghancuran besar. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan sekali lagi bisa memecahkan rekor dari Zoutong? Yang pada saat itu Zoutong bisa mendapatkan kekuatan sunyi hanya dalam waktu 3 hari saja. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrol Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 10 episode 30. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong yang telah berada di dalam menara batu. Pada saat ini dia berjalan secara perlahan dan melewati tempat yang penuh dengan kegelapan. Tapi tiba-tiba saja Lindong melihat sebuah cahaya. Karena ini adalah cahaya yang berasal dari dalam aula batu yang sangat besar yang telah muncul di hadapan Lindong. Dan aula itu dipenuhi dengan aura perubahan. Banyak cahaya yang berkedap-kedip di sana, seperti roh yang sedang melayang. Aula batu ini sangatlah unik.
karena tidak ada rak buku di sana. Dan sebaliknya, di tempat itu berisi tablet-tablet batu dengan ukuran yang berbeda. Dan setiap tablet batu ini dikelilingi oleh cahaya yang redup. Lindong yang sudah berdiri di pintu utama, ketika melihat jumlah dari tablet batu seni bela diri, dia benar-benar kagum. Karena itu, tampak seperti tidak ada habisnya. Hal ini membuat Lindong menghirup nafas dalam-dalam. Sebelum pada akhirnya, dia berkata, ini adalah kekuatan sekte super. Jumlah seni bela diri yang ada di tempat ini benar-benar menakutkan. Di dalam aula batu, pada saat ini terlihat beberapa sosok yang sedang berdiri menatap pada tablet batu dengan ekspresi yang sangat fokus. Dan ada juga beberapa orang yang duduk bersila di lantai. Mata mereka juga terpaku pada tablet batu, karena orang-orang ini sepertinya sedang asyik untuk mempelajari seni bela diri. Sesaat kemudian Lindong pun segera berjalan maju, dan dia melihat-lihat tablet batu yang tidak ada habisnya ini. Setelah itu, Lindong pun berkata, seni bela diri manifestasi tingkat tinggi, keterampilan kekuatan banteng mengamuk, seni bela diri manifestasi tingkat tinggi, langkah naga yang berenang, seni bela diri manifestasi tingkat rendah, teknik pedang naga air. Ketika melihat-lihat tablet-tablet batu itu, Lindong merasa pusing sendiri karena dia tidak menemukan sesuatu yang dia anggap cocok. Dan jelas jumlah seni bela diri yang ada di dalam aula ini benar-benar sangat mengerikan. Lindong kemudian bergumam, jika salah satu dari seni bela diri yang ada di tempat ini ditempatkan di kekaisaran yang besar, pasti itu akan menimbulkan keributan yang besar. Dan di sini, para murid bisa bebas untuk mempelajari seni bela diri ini. Pada saat mata Lindong menyapu banyaknya tablet batu yang ada di tempat ini, dia pun kemudian bergumam, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan satu seni bela diri yang terkuat. Hal itu membuat Lindong segera menggeleng-gelengkan kepalanya. Karena jika dia memeriksa tablet batu yang ada di tempat ini satu persatu, maka pasti itu akan membutuhkan proses yang sangat lama. Dan setelah itu, Lindong pun mengangkat kepalanya. Dia melihat ke bagian dalam dari aula batu ini. Setelah itu, Lindong bergumam, mari kita periksa yang dinamakan dengan batu kesunyian. Segera setelah itu Lindong mempercepat langkahnya, dan dia melewati tablet batu satu persatu. Setelah sekitar 10 menit, pada akhirnya Lindong berhenti. Tatapan matanya terlihat sangat terkejut, dan dia juga tercengang ketika melihat benda yang ada di depannya. Karena beberapa ratus kaki di depan Lindong pada saat ini ada sebuah panggung batu yang sangat besar. Dan di tempat itu ada sebuah batu abu-abu raksasa yang tingginya kira-kira beberapa ratus kaki. Dan batu abu-abu raksasa itu berdiri dengan kokoh di tengah-tengah panggung pelatihan. Warna batu itu sendiri sepenuhnya berwarna abu-abu gelap, dan tampaknya ditutupi dengan lumut yang tidak jelas. Jika dilihat lebih dekat, maka akan terdapat beberapa retakan halus di sisi luar dari batu itu. Sementara gelombang energi yang tidak terlukiskan terus memancar dari batu besar ini. Pada saat Lindong berdiri dan mengamati batu itu, tiba-tiba saja sang batu mengeluarkan gelombang energi yang segera menghantam tubuh Lindong. Hal itu segera membuat tubuh Lindong menggigil, dan pikirannya kini terpesona oleh gelombang yang dipancarkan. Karena Lindong merasa bahwa seolah-olah dirinya telah kembali ke tanah kuno yang sunyi, di mana langit dan bumi dipenuhi dengan kekosongan yang suram. Dan perasaan putus asa segera memasuki pikiran Lindong. Bahkan kekuatan Yuan yang ada di dalam tubuh Lindong bisa merasakan efek korosif dari sebuah kehancuran. Hal itu segera menyalur melalui tubuh Lindong dengan pergerakan yang lambat. Merasakan kekuatan aneh ini, Lindong hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Tatapan matanya menjadi sangat serius. Yang kemudian Lindong pun berkata, gelombang energi itu pasti adalah kekuatan sunyi yang dibicarakan oleh Pak Tua Wudao. Namun kekuatan sunyi yang dipancarkan dari batu besar terasa berkali-kali lebih kuat dari milik Tong Juan. Dan seharusnya itu yang dinamakan dengan batu kesunyian. Lindong kemudian mengalihkan perhatiannya, dan dia melihat ke sekeliling tempat ini, yang ternyata
ada banyak murid yang sedang bermeditasi dalam diam, dan jejak kekuatan sunyi yang dilepaskan oleh batu kesunyian sedang diserap oleh murid-murid ini. Lindong hanya bisa menghela nafas, dan setelah itu dia melangkah maju. Beberapa murid yang ada di sekitar batu kesunyian yang mendengar suara langkah kaki, mereka segera melihat, dan ekspresi terkejut melintas di mata mereka, karena ternyata orang yang mereka lihat saat ini adalah Lindong. Dan tidak ada satupun dari mereka yang tidak mengenal Lindong di tempat ini. Namun Lindong sendiri mengabaikan tatapan dari mereka, dan dia terus berjalan untuk menaiki panggung pelatihan. Kemudian dia berhenti di depan batu. Lindong kemudian membaca tulisan yang ada di tablet batu. Setelah itu, dia pun berkata, "Kekuatan sunyi." Setelah itu, tatapan mata dari Lindong bergeser ke bawah, dan ekspresi heran kini mulai terbentuk di wajahnya. Itu karena Lindong telah menemukan bahwa apa yang disebut dengan kekuatan sunyi ini bukanlah jenis energi yang murni, tapi sebenarnya itu adalah semacam teknik, dan ini benar-benar di luar dari harapan Lindong. Deskripsi pada tablet batu telah mencatat bahwa hal ini merupakan teknik berlatih untuk kekuatan sunyi, dan di akhir deskripsi Lindong melihat nama asli dari keterampilan ini, yang ternyata itu bernama keterampilan penghancuran. Sebuah pikiran kemudian muncul di dalam benak dari Lindong, karena dia bisa merasakan potensi dari keterampilan penghancuran ini. Setelah itu, Lindong pun bergumam, apa yang disebut dengan kekuatan sunyi seharusnya merupakan jenis energi yang telah diperoleh seseorang setelah melatih keterampilan ini. Kekuatan penghancuran ya. Sepertinya ini adalah keterampilan yang cukup kuat, karena dalam pertarungan sebelumnya dengan Tong Juan, jika bukan karena Lindong memiliki batu simbol pelahap, dia pasti akan berada dalam keadaan yang menyedihkan jika langsung menghadapi kekuatan sunyi yang dipenuhi dengan kekuatan korosif. Di tablet batu ini telah mencatat teknik terperinci untuk bisa mempraktikkan keterampilan penghancuran, dan menurut deskripsi, keterampilan penghancuran dibagi menjadi 10 level. Karena itu, adalah keterampilan yang harus dipraktikkan oleh murid langsung dari aula sunyi. Dan teknik untuk melatih keterampilan ini benar-benar sangat unik, karena seseorang harus memulainya dengan menyerap kekuatan sunyi yang dipancarkan oleh batu kesunyian. Dan dari sana, seseorang akan membentuk sebuah kekuatan sunyi di dalam tubuh mereka, yang kemudian menggunakan kekuatan Yuan untuk memelihara bibit kesunyian. Setelah bibit kesunyian itu tumbuh, maka kekuatan sunyi yang dimiliki oleh seseorang akan menjadi semakin kuat. Dengan kata lain, jika seseorang ini melatih keterampilan penghancuran ini, maka dia harus mengandalkan batu kesunyian. Jika tidak, maka seseorang tidak akan pernah bisa melatih keterampilan penghancuran. Ketika Lindong mencoba memahami semua informasi yang tertulis di dalam tablet batu, dia pun segera melihat pada batu kesunyian, yang setelah itu Lindong bergumam, memang ada sesuatu yang unik tentang itu. Beberapa ratus kaki dari batu kesunyian. Di tempat itu ada beberapa panggung pelatihan batu yang memiliki cukup ruang untuk diisi satu orang saja. Sementara di panggung pelatihan yang ditempati Lindong saat ini dipenuhi oleh banyak murid-murid dari aula sunyi, dan mereka sedang menyerap kekuatan sunyi yang dipancarkan oleh batu kesunyian. Tidak lama setelah itu, Lindong berjalan semakin mendekat, yang kemudian dia bergumam, kekuatan sunyi tampaknya memiliki kekuatan korosif yang sangat kuat, dan kekuatan sunyi itu pada saat ini telah berputar-putar di sekitar area yang merupakan tempat panggung pelatihan dari para murid-murid ini. Tapi di panggung pelatihan yang lebih dekat dengan batu kesunyian, di sana benar-benar kosong, karena tidak ada satupun murid yang berani mendekati tempat itu. Karena semakin mendekat, maka kekuatan korosif yang akan dirasakan menjadi lebih pekat. Adegan ini membuat Lindong kemudian berpikir keras. Dia segera melihat panggung pelatihan yang berada di sekitar batu kesunyian. Dari apa yang dilihat Lindong,
Panggung pelatihan di tempat itu benar-benar memiliki kesan tanah yang sangat tandus. Setelah itu, Lindong pun bergumam, "Aku ingin melihat lebih dekat lagi." Setelah mengatakan hal itu, Lindong mulai melangkah maju dan dia dengan cepat melompati murid-murid yang ada di tempat ini. Setelah itu, Lindong berjalan tanpa henti. Tindakan ini menyebabkan banyak murid yang ada di tempat ini menjadi sangat ribut karena banyak murid yang sedang bermeditasi tiba-tiba saja membuka mata mereka dan melihat Lindong yang terus berjalan maju untuk mencapai panggung pelatihan yang sangat dekat dengan batu kesunyian. Salah seorang murid yang melihat Lindong pada saat ini semakin berjalan maju untuk mendekati batu kesunyian, dia pun segera berteriak, "Lindong, jangan terlalu dekat dengan batu kesunyian. Jika tidak, maka kamu akan terkorosi oleh kekuatan sunyi sampai tubuhmu benar-benar mengering dan kamu akan mati." Lindong pun menoleh pada seseorang yang berbicara itu. Sebelum pada akhirnya Lindong tersenyum dan dia mengatakan, "Terima kasih untuk pengingatnya." Tapi pada saat ini, Lindong tidak berniat untuk berhenti. Meskipun kekuatan sunyi ini adalah kekuatan yang sangat kuat, tapi tubuh Lindong memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat dan juga menakutkan. Ketika melihat adegan ini, para murid-murid segera melebarkan mata mereka dan mereka menatap Lindong dengan tatapan yang sangat serius. Ketika berjalan menuju batu kesunyian, tinju di tangan mereka tanpa sadar telah mengepal dengan erat karena mereka jelas tahu betapa mematikannya kekuatan sunyi yang berada di area sekitar batu kesunyian. Pada saat Lindong semakin dekat dengan batu kesunyian, detak jantung semua orang yang ada di tempat ini semakin berdetak dengan kencang. Dan keheningan segera menyelimuti seluruh panggung pelatihan di tempat ini. Tiba-tiba saja, seseorang lelaki tua yang buta, yang berpakaian abu-abu, kini telah berjalan keluar dari balik tablet batu yang tidak jauh dari panggung pelatihan. Dia mengangkat kepalanya, sementara pupil matanya yang berwarna abu-abu melihat tajam pada Lindong. Setelah itu, ekspresi yang sedikit terkejut muncul di wajah keriput dari Pak Tua ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan benar-benar terkena kekuatan korosi dari kekuatan sunyi yang dipancarkan oleh batu kesunyian? Dan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Tua Buta sampai dia harus mengawasi Lindong saat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.